Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman online, kembali lagi di YouTube channel 7B PGSD. Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Dan seperti biasanya pada hari Rabu di pembelajaran terpadu, kita akan mempelajari model pembelajaran, salah satunya adalah model web. Model ini akan kita pelajari bersama kelompok 6 yang beranggotakan Aliyah Nabila, Khairunisa, dan Siti Munawaroh. Nah, sebelum itu, yuk kita lihat apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada pengertian model web, yang kedua karakteristik model web, yang ketiga penggunaan model web, yang keempat pelaksanaan pembelajaran, yang kelima kelebihan dari model web, yang keenam kekurangan dari model web, dan yang terakhir adalah contoh penerapan dari model web itu sendiri. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian model web. Menurut Fogarty tahun 1991 menjelaskan bahwasanya model web merupakan suatu pola belajar mengajar dalam pembelajaran terpadu yang menggunakan topik atau tema untuk memadukan dan mengaitkan beberapa konsep yang saling terkait menjadi satu paket pembelajaran. Pembelajaran terpadu model web merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Tema ini bisa ditetapkan dengan diskusi sesama guru atau negosiasi antar guru dengan siswa. Sehingga model pembelajaran web ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Dimulai dengan menentukan tema, kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema dengan mata pelajaran yang terkait. Nah, teman online, di sini dapat kita lihat ada gambar dari model web, di mana dapat kita lihat juga di sini ada kotak kecil yang merupakan tema yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran itu sendiri. Tema yang kita gunakan merupakan hal yang umum dan juga berpotensial. Adapun syarat sebuah tema menjadi sesuatu yang potensial adalah yang pertama, tema ini dapat diaplikasikan secara luas. Lalu yang kedua, tema juga dapat diaplikasikan secara mendalam. Yang ketiga, tema ini dapat menunjukkan pola dasar. Dan yang keempat, tema ini dapat menjabarkan persamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir, tema ini harus menarik. Selanjutnya, teman online, di sini kita akan membahas tentang karakteristik model web. Model web ini memiliki 6 karakteristik tersendiri yang bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, model web ini menekankan siswa sebagai subjek belajar. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Yang ketiga, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat yang berkaitan dengan kehidupan siswa. Lalu yang keempat ada menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Dan yang kelima yaitu model web ini bersifat fleksibel. Dan yang terakhir, prinsip pembelajaran model web ini dilakukan sambil bermain yang menyenangkan. Oke, berikutnya ada penggunaan model web. Tahapan atau langkah untuk membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model web ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar, dan juga indikator. Lalu yang kedua, kita harus mengidentifikasi tema dan subtema, serta memetakannya ke dalam jaring tema. Yang ketiga, kita harus mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema yang telah kita pilih. Yang keempat, kita harus menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang sudah kita pilih. Lalu yang kelima, kita harus menyusun rencana kegiatan mingguan. Dan yang terakhir, kita juga harus menyusun rencana kegiatan harian. Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan pembelajaran tematik model web. Pelaksanaan pembelajaran tematik model web dibagi menjadi 4. Yang pertama, pemetaan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dalam tema. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh mengenai kompetensi dasar dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Yang kedua,
indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Dan yang terakhir, menentukan kata kerja operasional yang dapat terukur dan dapat diamati. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ada kelebihan model web. Kelebihan model ini dapat kita lihat dari pemilihan tema yang tepat serta menarik akan dapat meningkatkan motivasi siswa. Model ini juga sangat familiar bagi guru yang sudah berpengalaman dan sangat mudah untuk dipelajari bagi guru yang masih memiliki pengalaman yang kurang. Dan model web ini memfasilitasi kerja kelompok dalam perencanaan untuk dapat menyusun tema dalam semua konten pembelajaran. Lalu, model web ini juga memberikan kejelasan serta motivasi untuk siswa. Dan model web ini juga dapat memudahkan siswa untuk melihat perbedaan aktivitas serta ide yang dikoneksikan. Selain ada kelebihan, tentunya juga ada kekurangan dari model web. Kekurangan model web ini dapat kita lihat seperti relatif sulit dalam memilih tema. Lalu biasanya model web ini cenderung mengangkat tema yang umum. Kemudian model web ini seakan terlihat dibuat-buat atau tidak terlihat alamiah. Selain itu, rambu-rambu perlu dibuat agar tidak mengorbankan sisi logika dan penekanan pembahasan serta urutan disiplin ilmu yang terkait. Lalu kekurangan lainnya adalah kesulitan dalam perencanaan memungkinkan guru berhenti pada tahap penulisan. Juga tema ini tidak dapat diulang dalam kelas yang sama dan guru akan terfokus pada aktivitas dibandingkan dengan pengembangan konsepnya. Nah, teman online, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh penerapan model web. Pembelajaran terpadu model web ini dimulai dengan menentukan tema. Sebagai contoh, kita mengambil tema lingkungan. Dari tema ini dikembangkan dan dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya IPA. IPA kita mengambil subtema mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh kegiatannya adalah siswa diajarkan tentang macam-macam bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya energi cahaya kita manfaatkan sebagai penerangan saat kita belajar. Lalu mata pelajaran yang kedua yaitu matematika. Kita mengambil subtema mengenal bangun datar. Adapun kegiatannya siswa diajarkan tentang bentuk-bentuk bangun datar. Misalnya ban sepeda kita berbentuk lingkaran, buku tulis berbentuk persegi, penggaris berbentuk persegi panjang. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan model web dengan tema lingkungan. Wah, teman online, tidak terasa ya kita sudah selesai mempelajari tentang pembelajaran terpadu model web. Nah, sebelum itu kami ingatkan kembali jangan lupa mengamati video simulasi pembelajaran terpadu dengan model web. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa teman online.